Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukuran lillah, amma ba'du. Masih ditemani Gitaru, my favorite musik. Di kesempatan hari ini, Ana membacakan sebuah curhat kecil dari seseorang. Ini dia. Assalamualaikum Tena. Dosakah saya ketika saya menangis terus-menerus saat orang yang saya cintai menikah dengan orang lain? Itu aja Tena. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih atas curhatannya. Kembali lagi Tena senang sekali ketika banyak yang menitipkan keluh kesahnya di Tena. Mudah-mudahan meskipun Tena tidak bisa memberikan solusi yang baik, setidaknya Tena bisa jadi pendengar yang setia. Bukan pacar yang setia ya, pendengar yang setia. Iya, alangkah indahnya memang ketika kita dapat hidup menjalani kehidupan yang Allah anugerahi dengan seseorang yang kita cintai. Kita mencintai orang itu pun mencintai kita. Ketika kita membayangkan itu rasanya sangat indah, gitu ya. Kalau rasa itu belum tentu benar. Mungkin ketika pada awalnya kita membayangkan hal itu akan sangat indah, tapi ketika dijalani mungkin juga tidak seindah yang dibayangkan. Baik, ketika pertanyaan Ukhtila tadi, dosakah saya ketika saya bersedih saat orang yang saya cintai meninggalkan saya atau menikah dengan orang lain? Ukhtina yang solehah, cinta datang tanpa diundang. Cinta datang tak mengenal waktu. Cinta datang tak mengenal haruskah saya mencintai si tampan, si kaya, si cantik, si manis, dan sebagainya. Seringkali cinta datang begitu saja. Iya kan? Terasa begitu saja. Saya mencintainya. Ketika cinta itu datang kepada seseorang, Adinda merasakannya. Wajar sekali ketika impian yang tadi itu datang, saya ingin hidup bersamanya. Tapi kenyataan kemudian berkata lain. Ketika Allah memberikan takdir yang lain, bahwa orang yang kita cintai itu ternyata harus hidup dengan orang lain. Bolehkah bersedih? Wajar ketika kita merasakan cinta kepada orang lain, kemudian orang yang kita cintai itu menikah dengan orang lain, maka seharusnya memang kita merasakan kesedihan. Harus sedih. Loh, kenapa harus sedih Tena? Ya, karena itu perasaan yang normal. Justru sebaliknya, ketika Ukhti bilang bahwa Ukhti mencintai seseorang, kemudian Ukhti tidak merasakan kesedihan, kepedihan ketika orang yang Ukhti cintai itu menikah, itu harus dipertanyakan, normal nggak? Karena seharusnya bersedih kalau memang cinta,
Kalau memang cinta, sekali lagi, kalau memang cinta, benar-benar mencintai, maka sewajarnya ukhti bersedih. Saat seseorang yang kita cintai menikah dengan orang lain, saat itu kita merasakan sedih yang sangat sedih, kemudian menangis sejadi-jadinya. Kalau bisa, kalau mau nih, siapin air seember. Bukan air seember, ember kosong. Nangis jadi-jadinya sampai air mata nih keluar 1 ember pun, itu wajar. Ukhti merasakan perih di sini yang seperih-perihnya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu sangat wajar. Nggak apa-apa. Rasakanlah kepedihan itu. Nikmati kepedihan itu. Sakit itu nikmati. Ya Allah, sakit. Orang sakit hati menangis ya wajar, apalagi perempuan. Laki-laki aja banyak kok yang menangis saat mereka yang ia kasihinya itu menjadi milik orang lain. Oh, banyak laki-laki yang menangis, bahkan sampai berminggu atau berbulan, tidak hanya perempuan. Jadi dalam keadaan seperti ini normal sekali saat kesedihan, kepedihan, dan air mata itu keluar. Hanya ukhti yang dosa adalah ketika rasa sakit itu, rasa pedih itu, rasa normal, rasa kehilangan sebagai manusia itu pada akhirnya mengantarkan ukhti kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya, karena ukhti kecewa, karena ukhti sakit hati, Allah tidak persatukan ukhti dengan orang yang ukhti cintai, kemudian ukhti meninggalkan salat. Karena menangis terus-menerus di waktunya salat, ukhti tidak salat. Ukhti kemudian bilang, saya gak mau salat ya Allah. Ini semua gara-gara Allah. Kenapa Allah tidak persatukan kami? Kalau Allah persatukan kami, saya bersama dengan orang yang saya cintai, saya akan rajin ibadah, saya akan tunaikan sholat. Tapi karena Allah tidak takdirkan kami untuk bersatu, maka saya kecewa, saya gak sholat. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Sedih boleh, menangis boleh, kecewa boleh, sakit hati boleh, tapi tidak menjerumuskan kita pada hal-hal yang akhirnya akan menyakiti kembali kita dan kemudian meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Nangislah dari ba'da subuh sampai sebelum zuhur. Datang waktu subuh, waktu zuhur, sholat. Sedih kembali habis zuhur sampai asar. Azan asar berkumandang, sholatlah asar. Nangis lagi dari asar sampai menjelang maghrib. Datang waktu salat maghrib, tunaikanlah salat. Nangis lagi dari ba'da maghrib sampai isya. Kemudian ketika salat isya, azan berkumandang di salat isya, tunaikanlah salat isya. Kemudian di waktu malam, ketika kebanyakan orang terlelap, adukanlah semua kepada Allah, Sang Pemilik cinta. Ya Allah, betapa sakitnya ketika hamba tidak bisa bersama dengan orang yang hamba cintai. Ya Allah, betapa sedihnya ketika takdirmu ternyata tidak menakdirkan kami untuk bersama. Ya Allah, betapa perihnya ketika aku melihat,
ketika aku mendengar orang yang aku cintai bersama dengan orang lain, perih, sakit, dan air mata ini tidak bisa untuk berhenti keluar. Tapi Allah, alhamdulillah, Allah masih anugerahi kita iman. Salah satu dari yang harus kita yakini dari keimanan itu adalah percaya bahwa semuanya atas qada dan qadarnya Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Dan Allah sangat mencintai kita. Maka Allah akan menganugerahi kita sesuatu yang indah pada waktunya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka berbicaralah kepada Allah, ya Allah, dulu Engkau pernah anugerahi cinta, dan ternyata orang yang aku cintai bukan jodohku. Maka hapuslah rasa itu. Hapuslah rasa itu. Tumbuhkanlah aku kembali. Tumbuhkanlah rasa cinta itu di hatiku kembali kepada orang yang kelak akan menjadi jodohku, agar aku tidak kecewa 2 kali, cukup 1 kali saja. Semua curhatkan kepada Allah. Duhai Allah, sang pemilik cinta, hapuslah rasa cintaku pada orang yang bukan jodohku dulu. Sekarang anugerahkanlah kembali cintaku pada seseorang yang memang akan Engkau jadikan orang itu adalah jodohku, orang yang aku cintai, orang yang juga mencintai aku, dan kami mencintai di atas cintamu. Dan Engkau meridhoi cinta kami, sehingga Engkau akan anugerahi kami kehidupan, anugerahi kami kebahagiaan, anugerahi kami kehidupan indah di atas janji suci pernikahan. Rasanya indah, ya Allah, ketika kami bersama menapaki jalan demi jalan menuju ridhomu dengan orang yang kami cintai. Maka senyumlah kembali, karena kita yakin di sini bahwa Allah, sang pemilik cinta, akan anugerahi kembali cinta yang lebih indah bersama orang yang lebih mencintai kita dalam kehidupan yang lebih indah pada waktu yang tepat. Yakinlah itu. Kembalikanlah semua kepada Allah. Allah yang menghadirkan cinta, Allah yang memilihkan cinta, Allah sang pemilik cinta. Maka mintalah kembali cinta kepada Allah, dan yakinlah Allah akan memberikannya lebih indah dan pada waktu dan saat yang tepat. Jadi, bersedih karena orang yang kita cintai menjadi milik orang lain adalah boleh, tapi kemudian tidak larut dalam kesedihan itu. Move on. 3 bulan cukuplah untuk merasakan kesedihan itu. Kemudian 3 bulan recovery, kembali semangat lagi, move on lagi. Yakin bahwa Allah akan memberikan yang jauh lebih baik pada saat yang tepat. Itu mungkin yang dapat Teh Ena sharing di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.